Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal brief exercise 21.4 bab 21 tentang list. Nah, langsung saja ya kita pahami soalnya. Di sini bunyi soalnya akan saya bacakan, di mana Waterworld Company list equipment from Costner Company. Perusahaan Waterworld ini sebagai penyewa atau lisi, sementara Costner Company ini sebagai lesser yang menyewakan peralatannya ke Waterworld. Proses penyewaan ini terjadi terjadi di tanggal 31 Desember 2018. Oke. Sekali lagi, sewa yang dilakukan oleh Waterworld dari si Costner ini terjadi di tanggal 31 Desember 2018 atau akhir tahun 2018. Masa sewa untuk equipment yaitu 4 tahun, dan juga pembayaran angsuran pertamanya atau equivalent payments-nya adalah $41.933 yang dilakukan setiap awal tahun selama masa lease itu. Artinya pembayaran angsuran yang dilakukan oleh Waterworld atas equipment itu terjadi setiap awal tahun, yaitu 1 Januari 2018, kemudian 1 Januari 2019 dan seterusnya sampai akhir masa sewa, yaitu 4 tahun berikutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau bisa dibilang pembayaran pertama ini, pembayaran angsuran pertama 41.933 ini terjadi di awal tahun 2019, 1 Januari 2019, karena sewanya ini kan dimulai 31 Desember 2018. Nah, lalu di sini ada keterangan bahwa equipment ini mempunyai fair value pada tanggal permulaannya, yaitu 31 Desember 2018 tadi. Fair value-nya adalah $150.000 dengan umur ekonomis dari equipment-nya adalah 4 tahun. Ini untuk perhitungan depresiasi ya. Kalau 4 tahun yang ini adalah masa sewanya. Kemudian tidak memiliki residual value dalam perhitungan depresiasinya, dan juga diketahui tingkat bunganya 8%. Lalu instruksinya adalah kita disuruh untuk membuat jurnal oleh Waterworld, artinya jurnal dari lisi untuk tahun 2018 dan juga tahun 2019, dengan asumsi bahwa Waterworld mendepresiasikan dengan metode straight line basis. Oke, kalau teman-teman cek di video pertama yang diupload di learning bab 21, di situ sudah saya jelaskan terkait dengan langkah awal yang harus kalian lakukan sebelum membuat jurnal, baik itu oleh lesi maupun oleh lesser. Seperti ini. Ini kan disuruh membuat jurnal, tapi sebelum buat jurnal itu ada langkah awal yang harus kalian tentukan, yaitu mengklasifikasikan soal ini atau transaksi sewa ini apakah masuk sebagai finance lease atau masuk sebagai operating lease. Nah, itu langkah pertama, baru nanti kalian bisa membuat jurnal. Nah, karena jurnal finance lease dan juga jurnal operating lease itu akan berbeda ya teman-teman. Jadi sekali lagi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan jenis sewanya, apakah finance lease atau operating lease. Bagaimana cara menentukannya? Di sini akan saya bahas lagi ya sedikit. Transaksi sewa ini akan masuk sebagai finance lease apabila salah satu dari 4 syarat di bawah ini terpenuhi. Hanya cukup salah satunya. Jadi nanti kita coba satu-satu ya dari atas. Mengalihkan kepemilikan aset dikatakan lolos apabila terdapat keterangan yang menunjukkan lessor memberikan aset pada lesi. Dalam soal ini apakah ada keterangan lessor memberikan aset kepada lesi di akhir masa tahun?
tidak ada. Jadi kalau tidak ada berarti syarat pertama ini tidak lolos. Maka kita evaluasi untuk syarat kedua. Ada opsi tawar-menawar pembelian. Dikatakan lolos apabila dalam soal itu terdapat keterangan bergain purchase option. Ada atau tidak ada? Jawabannya tidak ada. Berarti tidak lolos ya untuk syarat yang kedua. Lalu bagaimana dengan syarat yang ketiga? Yaitu masa sewa dari umur ekonomis aset itu harus lebih besar dari 75%. Nah, lihat cara perhitungan masa sewa dari umur ekonomi aset adalah umur sewa dibagi dengan umur properti dikali dengan 100%. Umur sewanya berapa? 4 tahun. Dibagi umur propertinya, umur ekonomis 4 tahun. Berarti 4 bagi 4 adalah 1 dikali dengan 100%, berarti 100%. Dan 100% lebih besar dibandingkan 75%. Berarti menunjukkan untuk syarat yang ketiga itu lolos atau terpenuhi. Sehingga otomatis apakah syarat yang keempat ini lolos atau tidak lolos? Yang jelas kalau sudah salah satu dari 4 syarat ini terpenuhi, maka dia masuk ke dalam golongan finance list. Dan penjurnalannya ada di buku. Untuk finance list bagaimana, untuk operating list bagaimana. Nah, artinya sekali lagi kita bisa simpulkan karena syarat ketiga ini terpenuhi ya, maka dia masuk sebagai finance list. Oke, kemudian di sini kan kita disuruh untuk menjurnal dari segi si lesinya atau yang menyewa. Bagaimana jurnal untuk lesi kalau dia listnya itu masuk ke jenis finance list? Teman-teman bisa nge-review di buku AK3, di sana sangat jelas ya, ada contoh soal dan juga contoh penjurnalannya. Nah, lalu kita masuk di sini. Instruksi yang pertama adalah kita disuruh untuk membuat jurnal tahun 2018 dulu. Perhatikan, kira-kira dalam soal ini transaksi mana yang masuk ke dalam tahun 2018. Nah, karena masa sewanya itu masa awal sewanya adalah tanggal 31 Desember 2018 nih, berarti otomatis yang masuk ke dalam jurnal tahun 2018 adalah atau hanya tanggal 31 Desember 2018, yaitu transaksi ini sewa equipment. Oke, sewa equipment. Sehingga untuk menjurnal ini teman-teman, ketika kita buat jurnal untuk tahun 2018 yaitu tanggal 31 Desember 2018. Untuk transaksi sewanya, karena dia finance lease, maka ada proses pengalihan hak equipment yang diberikan oleh Costner ke Waterworld. Karena ada pengalihan hak, maka Waterworld otomatis pada saat transaksi lease ini di tanggal 31 Desember 2018 harus mencatat atau mendebit lease equipment. Oke, karena kita menerima pengalihan hak atau asetnya tuh masuk gitu, lease equipment di debit. Dan juga kita kreditkan lease liability, muncul utang karena kan kita belum bayar. Pembayarannya itu adalah angsuran setiap awal tahun. Sementara ini kan masih akhir tahun 2018, berarti belum ada angsuran di tanggal sekarang, tanggal 31 Desember 2018, melainkan hanya pencatatan untuk pengakuan atas pengalihan hak yang diberikan oleh Costner ke Waterworld. Maka kita debitkan lease equipment dan kreditkan lease liability. Sebesar apa? Sebesar fair value pada saat tanggal permulaan. Fair value dari equipment pada saat tanggal permulaan yaitu 31 Desember 2018 sebesar 150.000. Oke. Jelas ya. Namun yang harus diperhatikan adalah di dalam buku ada keterangan bahwa nilai nominal yang dicatat di sini itu seharusnya ngambil mana yang paling kecil antara fair value ini dengan capitalized amount. Maka otomatis kita harus cari dulu berapa capitalized amount. Di sini untuk perhitungan capitalized amount-nya kita menggunakan PV ya, PV annuitas, present value annuitas,
yang mana rumusnya kalau teman-teman balik lagi ke materi bab time value of money, perhitungan PV anuitas itu adalah rent dikalikan dengan present value factor. Di sini kurang F ya. PVF annuity due, N-nya adalah masa sewa ini 4 years, 8-nya adalah interest rate-nya 8%. Ini dicari di tabel ya teman-teman. Dapatlah nilai 3,5771. Rent untuk pertama yaitu 41.933, sehingga dapatlah capitalized amount-nya adalah 150.000. Nah, perhatikan di sini, capitalized amount-nya 150.000, sementara fair value-nya adalah 150.000 juga. Berarti otomatis nggak ada yang paling kecil. Karena sama, maka di sini langsung saja kita masukkan nilai 150.000. Akan berbeda jikalau misalnya capitalized amount di sini menunjukkan hasil misal 120.000, teman-teman. Maka nominal yang kalian catat ini bukan sebesar fair value-nya, melainkan sebesar capitalized amount yang 120.000 tadi. Karena nilai nominal ini itu harus dicatat mana yang paling kecil antara fair value ini dan juga capitalized amount. Ini hati-hati dalam pencatatan nilai nominal list di awal tanggal permulaan, teman-teman. Oke. Nah, lanjut ya. Kemudian kita disuruh untuk membuat jurnal tahun 2019. Nah, otomatis untuk jurnal tahun 2019 berarti mulai dari tanggal 1 Januari 2019. Yang mana pada tanggal 1 Januari 2019 itu terjadi pembayaran angsuran pertama. Pembayaran angsuran pertamanya di sini dijelaskan sebesar 41.933. Kita masukkan. Untuk pembayaran angsuran pertama, kalau kita bayar angsuran, maka utang sewa kita kan habis nih. Tapi habisnya hanya sebesar 41.933 untuk angsuran pertama. Kita bayarkan dengan menggunakan kas di kredit, nominal yang sama. Oke, saya rasa jelas ya untuk pembayaran angsuran. Nah, kemudian di samping itu tahun 2019 ada transaksi di tanggal 31 Desember 2019. Transaksi yang pertama apa? Yaitu pengakuan adanya beban bunga. Pengakuan adanya beban bunga. Karena kan pada dasarnya kalau finance lease, pembayaran angsuran itu tidak hanya angsuran pokoknya saja, teman-teman, melainkan ada pembayaran bunga tiap akhir tahunnya. Pembayaran bunga tiap awal tahun. Cuman karena ini tanggal 2019 pada saat tutup buku itu kita harus membuat jurnal penyesuaian. Kita harus mengakui adanya beban bunga untuk tanggal 1 Januari 2020. Nah, jurnalnya adalah interest expense, beban bunga, dan kreditnya adalah interest payable. Kenapa bukan cash? Karena cash itu kan harusnya di tanggal 1 Januari 2020-nya. Sementara untuk 31 Desember 2019-nya itu kita akui jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga ini. Makanya di sini masih sifatnya interest payable. Kapan ini dibayarkan? Yaitu pada saat tanggal awal tahun 2020, seharusnya seperti itu. Oke, teman-teman. Setelah itu, selain jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban bunga, saya kembali dulu ya. Nominalnya adalah 8.645. Ini diperoleh dari mana? Yaitu lease liability yang tersisa dikalikan dengan tingkat bunga yang 8%. Lease liability yang tersisa berapa? Awalnya kan kita akui lease liability-nya 150.000, tapi di awal tahun kita sudah bayarkan 41.933. Berarti sisanya adalah selisihnya kan? 150.000 dikurang 41.933. Nah, sisanya itu kemudian kita kalikan dengan tingkat bunga 8%. Dapatlah beban bunga. Sebenarnya akan mudah kalau teman-teman buat schedule lease amortization-nya. Ada di buku AK3 ya. Nanti diperhatikan atau dicek kembali bukunya. Ada cara pembuatan tabel dari lease
amortization schedule. Nah, seperti itu ya, dapatlah nilai 8.645. Selain itu juga di tanggal 31 Desember 2019 kita harus mengakui adanya beban depresiasi. Padahal kita bukan pemilik barangnya. Tapi karena ini jenis sewanya adalah finance lease, artinya ada pengalihan kepemilikan, yang mana kita di awal permulaan sewa itu kita akui ada aset yang bertambah, lease equipment. Maka kita harus akui juga depresiasi lease equipment ini. Caranya dengan menggunakan straight line basis, berarti tinggal nilai cost-nya 150.000 ya. 150.000 dibagikan dengan umur ekonomis 4 tahun, dapatlah nilai 37.500. Yang harus diperhatikan lagi terakhir adalah di sini kebetulan umur masa sewa dan juga umur ekonomis itu sama ya. Kalau seandainya nanti angka ini berbeda, kalian juga harus perhatikan baik-baik. 4 di sini adalah 4 umur ekonomis karena dia finance lease. Kalau dia operating lease, maka kita menggunakan umur sewa, tidak menggunakan umur